Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Nah, sekarang coba simak baik-baik bacaan berikut. Tempat hidup tanaman teh. Kalian bisa membaca bacaan ini sendiri. Kalian baca dengan teliti agar kalian dapat mengerti apa isi dari bacaan ini. Setelah membaca bacaan tadi, maka jawablah pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Dan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar di bawah ini. Teh yang kita minum berasal dari daun teh yang ditanam di perkebunan teh. Setelah sudah cukup umur, maka petani teh akan memetik daun teh. Setelah itu, daun teh dilayukan dan kemudian bisa dikemas menjadi teh yang akan kita minum. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Berikut ini adalah cara menulis jenis pekerjaan dalam bentuk diagram Venn. Nah, berikut ini adalah diagram Venn. Ada 2 jenis pekerjaan, yaitu penanam teh dan penjahit. Nah, penanam teh ini bekerja di perkebunan, sedangkan penjahit bekerja di mana saja. Penanam teh bekerjanya menanam teh, sedangkan penjahit bekerja menjahit pakaian. Penanam teh menghasilkan daun teh untuk diminum, penjahit menghasilkan pakaian. Dan penanam teh mempunyai manfaat kepada masyarakat dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan, sedangkan penjahit bermanfaat untuk masyarakat yaitu dapat menggunakan pakaian untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang di tengah ini adalah persamaan antara penjahit dan penanam teh. Jadi penjahit dan penanam teh itu sama-sama termasuk jenis pekerjaan. Dan yang kedua, sama-sama memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian sesuai bidangnya masing-masing. Nah, beginilah cara menuliskan diagram Venn. Sekarang, tulislah jenis pekerjaan yang kamu ketahui dalam bentuk diagram Venn. Kamu bisa memilih jenis pekerjaan apa yang kamu ketahui. Diagram harus memuat 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan bagi pekerja. Pertemuan di tengah kedua lingkaran ini dimaksudkan untuk jawaban yang dimiliki oleh kedua jenis pekerjaan.
Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Gambar ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Pada lambang ini, burung Garuda memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada perisai burung Garuda ini terdapat 5 lambang Pancasila. Jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pada perisai burung Garuda ini terdapat 5 lambang sila Pancasila. Yang pertama yaitu lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila pertama, lambang sila Pancasila berbentuk bintang. Sila ini memiliki makna percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Dan yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Lambang yang kedua yaitu rantai. Pada mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Lambang yang ketiga yaitu pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan,
dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Lambang yang keempat yaitu kepala banteng. Makna dari sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, dan berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dan lambang kelima yaitu padi dan kapas. Makna sila kelima ini yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Saat ini kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terutama laut sudah mulai hilang. Para nelayan banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem laut. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut, baik itu yang ikan-ikan kecil maupun yang besar. Bom ikan atau bahan peledak. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan lainnya. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Ikan berasal dari laut yang ditangkap oleh nelayan. Kemudian, ikan tersebut dijual oleh nelayan ke tempat pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan didistribusikan ke pasar. Dan di pasar tersebut terjadi jual beli antara pedagang ikan dan pembeli. Setelah itu, kita dapat mengkonsumsi ikan tentunya setelah dimasak. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Begitu pula jenis pekerjaan, juga ada yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan atau suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Nah, coba sekarang kalian tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Pada tabel ini terdapat gambar-gambar jenis pekerjaan. Kalian isikan tabel barang yang dihasilkan, bahan asal benda, dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Tahukah kamu seorang pendongeng? Ya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Berikut ini adalah dongeng tupai dan ikan gabus. Bacalah dongeng ini dengan baik agar kalian dapat mengerti unsur-unsur yang ada pada dongeng ini. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Tuliskan judul cerita, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral.
Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.